Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber Junior. Bagaimana kabarnya adik-adik? Apakah semuanya baik-baik saja? Pak Ali harap seperti itu ya. Saya harap kalian baik-baik aja, sehat walafiat. Oke, ini adalah video terakhir untuk tema 3 ya. Kita akan membahas subtema 4. Oke. Langsung saja kita geser ke bawah. Kita miliki apa di sini? Subtema 4, karyaku prestasiku. Di sini terdiri dari proyek-proyek ya. Proyek pertama adalah travel agent. Wah, coba kita baca. Bekerjalah dalam kelompok yang beranggotakan 5 sampai 6 orang. Ya, kalian cari kelompoknya masing-masing ya. 5 sampai 6 orang. Kamu akan berperan sebagai travel agent yang akan menjelaskan perjalanan yang ditempuh makanan dari mulut sampai saluran pembuangan. Ya, bagilah tugas antara anggota kelompok. Ada siswa pertama membahas tentang mulut, ya. Kemudian siswa kedua organ kerongkongan atau esofagus, ya. Nah, yang ketiga lambung, ya. Yang keempat adalah usus besar. Maka kebalik, ini usus halus dulu baru usus besar seharusnya ya. Jadi ini usus halus dulu baru usus besar, terus ada satu narator. Narator itu bagian yang ngomong, ya. Kemudian setiap orang berkewajiban untuk membuat informasi tentang organ pencernaan dan fungsinya, ya. Organ pencernaan dan fungsinya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk iklan media cetak. Ya, kalian print berarti ya. Narator bertugas untuk menceritakan perjalanan makanan dari mulut sampai ke saluran pembuangan. Setiap kali narator berpindah organ, berikutnya siswa yang bertugas di organ tersebut menunjukkan dan membacakan iklan yang dibuatnya. Jadi narator ini tugasnya saudara-saudara, ini adalah kelompok kita, kelompok oke, yes, akan menjelaskan tentang perjalanan makanan dari mulut sampai ke pembuangan, gitu ya. Nanti ada naratornya seperti itu. Amati penampilan kelompok lain dan berikan komentar positif dan saran kepada kelompok lain bila diperlukan. Pada akhir kegiatan buatlah refleksi diri tentang sikap kerja sama dengan kelompokmu. Apakah kamu menemukan kesulitan bekerja sama dengan temanmu? Apakah kamu menemukan perbedaan ide gagasan? Nah, oke. Nah, gambarnya seperti ini. Bagaimana kamu mengatasi perbedaan tersebut? Apakah perbedaan yang kamu miliki dalam kelompok memberikan manfaat dan keberhasilan dalam penyelesaian tugasmu? Ini Pak Ali akan memberikan contohnya ya. Jadi, nah ini organ mulut. Ya, gambarnya seperti ini. Di sini nanti esofagus. Jadi nanti naratornya bilang, narator, akan saya mulai dari narator, narator, ya. Hadirin semuanya, teman-teman yang saya cintai, ini adalah kelompok Jos Gandos akan memberikan penjelasan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Nanti yang ini, yang bagian membawa mulut ini ya akan maju menjelaskan. Teman-teman, ya ada sebuah proses yang terjadi di mulut. Ya, mulut di sini makanan akan dimakan tentu saja digigit pakai gigi. Ini adalah makanannya. Makanan ini digigit pakai gigi. Untuk memotong kita menggunakan gigi seri. Ya, ini gigi seri untuk memotong. Gigi seri untuk memotong makanan. Selanjutnya pada gigi taring. Gigi taring ini untuk mencabik, ya. Untuk mencabik atau menyobek, mencabik. Dan gigi geraham untuk menghaluskan. Menghaluskan apa? Makanan. Kemudian makanan ini akan dikunyah sampai halus dengan bantuan lidah, bukan lidah. Lidah
Ini berguna untuk menempatkan makanan, menempatkan posisi makanan saat mengunyah, ya, menempatkan posisi. Kalau tanpa ludah, bayangkan, coba kalian ludahnya kalian pendekkan, ngunyah makanan, bisa enggak? Meyeng-meyeng, miring-miring, susah ya. Menempatkan posisi. Yang kedua adalah membantu menelan. Membantu menelan. Coba kalian julurkan lidah kalian, terus coba kalian menelan ludah, bisa enggak? Susah kan? Menelan itu harus dibantu sama lidah, ya. Nah, kemudian di mulut, di rongga mulut ini, ya, ada air liur. Air liur ini berguna untuk membasahi makanan atau melumasi, ya. Kalau tanpa air liur kita ngunyahnya susah. Coba kalian makan makanan yang kering, ya. Ya, itu air liur itu harus dikeluarkan. Tanpa air liur yang banyak, makanan kering itu susah sekali dikunyah dan ditelan. Ya, kadang-kadang kalau kita pertama kali makan, air liur itu dikeluarkan secara paksa, agak sakit bagian sini. Ya, jadi air liur itu gunanya untuk membasahi dan melumasi. Kemudian air liur mengandung enzim ptialin. Enzim ptialin ini untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Inilah proses yang terjadi di organ mulut kita. Ya, organ bagian mulut, ya. Ini adalah gambar pertama. Nah, ini nggak usah saya gambar komplit, langsung ini. Untuk gambar kedua, saya pakai warna lain. Sekarang saya pakai warna biru. Ya, nah, ini adalah kerongkongan. Ya, beda dengan tenggorokan. Yang depan tenggorokan, yang belakang kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan. Di kerongkongan sini ada yang namanya epiglotis di sini. Epiglotis adalah klep, ya, atau valve yang mengatur jalannya makanan, ya. Klep yang mengatur jalannya makanan dan udara, pernapasan, ya. Jadi kalian menghirup udara nggak mungkin ke usus, atau menelan makanan nggak mungkin ke paru-paru. Nah, di sini epiglotis ini yang akan mengatur, ya. Makanan ditelan dalam bentuk bulatan-bulatan yang disebut bolus. Dan di tenggorokan ini ada gerakan meremas yang namanya peristaltik, gerakan peristaltik atau gerakan meremas, ya, gerakan meremas, ya, sehingga makanan bisa turun, akhirnya menuju mana? Siswa yang ketiga maju sekarang, ya. Siswa yang ketiga maju, makanan menuju lambung. Ini kebalik, ya, usus halus dulu baru usus besar, jangan dibalik. Waduh, ini bagaimana ini? Ini jangan kebalik, urut-urutannya usus halus dulu, ya. Nah, ini ke lambung, ya. Nah, ke lambung. Di lambung, makanan ini dicerna dengan cara mekanis dan kimiawi. Ya, secara mekanis, ya, di lambung makanan, karena lambung ini mempunyai gerakan meremas, ya, gerakan meremas. Bukan hanya di esofagus atau kerongkongan ada gerakan meremas, di sini juga ada gerakan meremas, ya, untuk melembutkan makanan. Nah, secara kimiawi di lambung mengandung HCl atau asam lambung yang berfungsi untuk yang pertama bisa melunakkan makanan, terus kemudian membunuh bibit penyakit,
penyakit, dan untuk mengaktifkan pepsin. Nah, secara kimiawi di sini juga memiliki enzim-enzim, ada pepsin dan renin. Kalau pepsin ini untuk mengubah susu menjadi asam amino protein menjadi pepton, menjadi pepton. Kalau renin mengubah susu menjadi asam susu atau asam susu gitu aja ya. Ya, menjadi asam susu. Jadi mencerna susu. Nah, kemudian di sini nanti dilanjutkan lagi. Saya lanjutkan warna hijau lah. Akan ada namanya usus halus. Ya. Usus halusnya berkelok-kelok seperti ini, panjang sekali, total ada 40 meter kalau nggak salah. Ya, nah, usus halus ini dibantu oleh apa? Enzim yang dikeluarkan oleh pankreas. Yang pankreas ini mengeluarkan apa saja? Tulisannya kok jelek sekali ya. Coba saya perbaiki sedikit. Ya, KREAS ya, pankreas. Nah, pankreas ini mengandung ada lipase, amilase, dan tripsin. Kalau lipase mengubah lemak jadi asam lemak, Kalau amilase mengubah zat tepung menjadi zat gula ya, sama dengan ptyalin. Zat tepung. Ya, ini yang E-nya di sini. Tepung menjadi zat gula. Dan tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Ya, sebenarnya lebih kompleks dari ini, tapi jangan terlalu detail ya. Nah, di sini juga ada organ hati. Di sini ada organ hati yang akan memberikan empedunya. Empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Jadi mencerna lemak ya. Di sini mengemulsikan lemak. Oke. Terus sekarang orang selanjutnya usus besar, saya pakai warna coklat. Ya, warna coklat. Nah, ini ke atas. Nah, jadi usus halus dulu baru usus besar, jangan dibalik. Ya, di sini adalah usus besar. Nah, usus besar ini adalah banyak sekali yang dilakukan juga. Ya, antara lain, bukan banyak sekali, ada beberapa ya. Ya, di sini yang dilakukan oleh usus besar adalah untuk menyerap air. Ya, jadi feses yang keluar itu biar tidak terlalu cair. Lagian air itu dibutuhkan untuk tubuh kita. Terus kemudian selain menyerap air, dia juga membusukkan makanan. Nah, makanan yang dibusukkan ini agar mudah dikeluarkan juga ya. Dalam proses pembentukan makanan ini dibantu oleh bakteri E. coli dan akan dihasilkan vitamin K. Ya, vitamin K nanti digunakan untuk pembekuan darah. Jadi kalau kalian luka, darah kalian membeku, itu dibantu oleh vitamin K. Oke? Nah, kemudian kalau sudah ini akan dikeluarkan. Ya. Oke.
Kemudian sudah selesai proyek yang pertama, ya kita coba. Nanti kalian saling menilai dengan teman kalian ya. Ini kalian kerjakan juga di kelas bersama ibu atau bapak guru. Kemudian sekarang kita akan membahas proyek kedua, ya, toko mainan. Di proyek yang kedua ini kamu akan bekerja sama dengan kelompokmu, ya, untuk mempersiapkan sebuah toko mainan yang menjual mainan hewan lengkap dengan informasi tentang organ pencernaan hewan tersebut. Wah, pencernaan hewan, ya. Setiap kelompok akan menjual mainan hewan yang berbeda sehingga kamu akan memiliki banyak pilihan dalam kelas. Ikuti petunjuk di bawah ini. Jadi kita main-main pura-pura jadi penjual mainan. Pilihlah salah satu hewan yang berbeda dengan kelompok lain. Buatlah gambar dari hewan yang kelompokmu pilih, misalnya sapi misalnya. Carilah informasi tentang organ penyusun pencernaan dari hewan tersebut. Tuliskan informasi tersebut dalam kartu informasi yang akan kamu pasarkan di toko mainanmu. Tentukan beberapa keunggulan dari produk yang kamu pasarkan di toko mainan kamu. Keunggulan itu bisa berupa gambaran yang menarik, informasi yang lengkap, atau jenis hewannya. Ya. Buatlah iklan media cetak untuk memasarkan hewan tersebut. Informasi yang kamu miliki, gunakan keunggulan dari produk kamu miliki sebagai kata kunci dari iklan media cetak. Ya, presentasikan gambar hewan dan informasi yang kamu miliki di kelas. Ya, sebelumnya kita gunakan iklan ya media cetak yang kamu buat untuk menarik perhatian. Sebelumnya kita telah belajar tentang pencernaan sapi ya. Coba sekarang kita mencari di Google pencernaan ayam, organ pencernaan ayam. Nah, ada mulut, kerongkongan, tembolok, proventiculus, empedal, ya, usus halus, usus buntu, dan rektum. Coba sih kita lihat gambarnya biar tahu lebih mendetail tentang organ pencernaan ayam. Ini ya, dari mulut ada ini tembolok ya. Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, ini lebih kelihatan ya. Di sini saluran pencernaan ayam ada lidah, rongga mulut, kerongkongan ya. Terus di sini ada tembolok ya, ada ampela ya. Di sini ada hati. Terus usus kecil, usus besar, kloaka. Ya, di sini ada usus 12 jari juga. Jadi kalian bisa menggambar ini salah satunya. Ya. Jadi kalau kita contoh di sini, ya, di sini ada kepala dari ayam. Ya. Kalian bisa gambarkan paruhnya gini ya. Nah, ayamnya kok gak keren sama sekali ya. Saya bermaksud menggambar ayam jantan. Wah, ada matanya juga. Nah, di sini tadi ya kita akan gambar tembolok di sini. Ya, tembolok ini untuk menyimpan makanan. Ya, terus kita ke belakang sedikit, kita lihat kita punya apa? Nah, kita punya di sini ada ampela. Ya, ada ampela, terus langsung usus ini ya. Ya, ada ampela di sini. Ya, kayak lambung kalau pada manusia ya. Di sini ada ususnya gini. Ya, ini masuk ke kloaka nanti. Ya, di sini ada organ reproduksinya jadi satu. Ya, lubangnya sama. Ya, kurang lebih seperti ini gambar pencernaan hewan. Terus kalian kasih nama ini adalah paruh. Di sini atau mulut ya. Kita lihat lagi. Kita punya apa? Di sini ada kerongkongan atau esofagus, ya. Manusia juga punya. Yang manusia nggak punya itu tembolok ini, ya. Ini ada tembolok, ya. Ini kerongkongan. Di sini ada ampela. Jadi kalian gunakan Google seperti ini, ya. Lah, ya. Kalau manusia memiliki empedu, ayam juga memiliki empedu, ya. Empedu itu dihasilkan oleh hati, ya. Di sini ada empedu, ya. Saya kasih warna hijau karena memang empedu warnanya hijau, ya.
Terus kemudian kita punya apa lagi di sini? Gambarnya, ini adalah pankreas. Ada pankreas juga, ya sama dengan manusia ya. Di dekat lambung ada pankreas, ada kantong pedu, ya. Yang jadi lambung adalah ini, ya, proventriculus dan ampela ini. Terus kemudian usus, ya, diserap makanan di sini, ya. Terus kloaka. Oke. Gambar yang lain kita cek. Wah, di sini nggak begitu kelihatan kalau gambar ini ya. Lebih enakan gambar yang tadi. Ini mungkin gambar ini kelihatan. Wah, ini lebih nyata ini gambarnya. Ya, yang terbaik gambar ini berarti ya. Ini yang terbaik. Oke, kalian bisa lihat di internet untuk menyelesaikan itu. Oh iya, kemarin kita juga punya pencernaan sapi ya. Pencernaan sapi. Pencernaan sapi. Nah, ada retikulum, ada abomasum, ada apa aja kemarin itu, ya. Wah, di sini, ya. Nah, ini yang jelas ini ya. Jadi esofagus, ada rumen, ada omasum, ada abomasum, ya. Lebih jelasnya Pak Ali gambarkan aja deh di sini, ya. Jadi Pak Ali bikin kasih 2 contoh ya. Ya, contoh yang kedua sekarang sapi. Wah, sapinya kok warna hijau. Sapinya warna hitam saja. Ya, di sini adalah sapi ya. Ini mulutnya sapi. Mulutnya sapi, sepertinya anjing sapinya jatuhnya. Ya sudah, ini Pak Ali bermaksud menggambar sapi. Wah, tapi gambarnya jelek ya. Ya, anggap saja baik ya. Jadi di sini makanan masuk ya. Nah, ini ternyata makanan harus masuk ke rumen dulu. Makanan masuk ke rumen ya. Habis dari rumen ya, kemudian dikeluarkan lagi. Dikunyah lagi. Setelah dikunyah lagi masuk ke di sini ada apa? Ada retikulum. Ini rumen. Di sini ada retikulum. Ya, retikulum. Kemudian makanan masuk ke abomasum. Omasum dulu ya. Nah, di omasum nanti makanan masuk ke abomasum. Ya, baru ke usus, ya, terus dikeluarkan melalui anus. Ya, kurang lebih seperti inilah gambar pencernaan dari sapi. Ya. Nah, detailnya kalian bisa nyari di internet ya. Ini adalah proyek kedua. Sekarang kita diskusikan proyek ketiga. Kisah padi dari sawah ke meja makan. Wah, ini kita akan bercerita ini. Buatlah sebuah karangan narasi yang menceritakan perjalanan padi dari sawah sampai ke meja makan ketika siap disantap menjadi nasi. Dalam karanganmu pastikan kamu menceritakan proses yang terjadi di sawah ketika petani menanam padi dan interaksi petani dengan lingkungan alam. Ya, proses yang terjadi ketika petani memasarkan hasil panennya kepada siapa petani menjual padinya. Ceritakan interaksi yang terjadi antara petani dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, menceritakan bagaimana beras di pasar bisa sampai ke rumah-rumah dan siap untuk dimasak. Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Tambahkan informasi tentang perbedaan yang dijumpai oleh petani dalam kehidupan sehari-hari ketika ia menanam padi. Wah, ini casnya mau habis. Saya kasih tancap dulu. Nah, sudah. Tambahkan informasi tentang perbedaan yang dijumpai oleh petani dalam kehidupan sehari-hari ketika menanam padi, memanen hasilnya, dan menjual ke pasar. Lengkapilah ceritamu dengan ilustrasi gambar yang mencerminkan interaksi manusia dengan lingkungan. Ya, wah ini. Jadi dari mulai Pak Tani mencangkul sawah, ya. Pertama, padi disemaikan dalam persemaian. Jadi butir biji padi ini kita sebut sebagai gabah. Ya, gabah. Gabah adalah biji padi yang masih ada kulitnya, ya. Nah, ini namanya gabah, warnanya coklat, ya. Padi ini termasuk
tumbuhan berbiji tunggal. Ya, monokotil, ya, termasuk monokotil. Setelah disemaikan, nanti gabah ini akan bersemai. Ya, seperti tunas kelapa. Di sini akarnya adalah akar serabut. Di sini akan tumbuh daun. Ya, akan tumbuh daun. Kemudian kalau sudah cukup besar, diambil dari persemaian, ya, oleh Pak Tani, ditanam di sawah, ya, ditanam di sawah, ya, ditanam di sawah, maka padi akan tumbuh besar, ya, dengan dirawat oleh Pak Tani. Ya, ini Pak Taninya lagi nyangkul di sawah. Ya, ini padi akan tumbuh besar, akan menghasilkan bulir-bulir padi yang tangkainya banyak. Ya, di sini akan timbul bulir-bulir padi. Ya, yang satu biji ini jadi banyak sekali padi. Padi ini akan kalau sudah merunduk, sudah tua, ya, padi ini akan dipanen, dipotong, dipanen. Ya, dipanen nanti padi akan dipisahkan dari batangnya. Jadilah butiran-butiran padi akan menggunung gitu. Ya, ini butiran-butiran padi ini dijemur. Ya, butiran-butiran padi setelah dipanen, ya, dijemur. Ya, butiran padi ini telah dipisahkan dari batangnya, ya, dijemur di bawah terik sinar matahari. Ya, maka setelah kering, ya, padi yang kering ini secara tradisional dulu itu ditumbuk. Nah, biasanya yang bertugas menumbuk seperti ini adalah kumpulan ibu-ibu. Yang laki-laki dilesung namanya ini. Ya, ini tradisional zaman dulu. Ada ibu-ibu yang menumbuk padi. Nah, seperti ini, ya. Menumbuk padi, terus dipisahkan dari kulitnya. Ya, biasanya ibu-ibu juga ini yang melakukan. Nah, dipisahkan pakai tampah, ini namanya. Ini tradisional, ya. Ya, tradisional. Kemudian kalau sudah jadilah beras. Kalau sekarang diselep, ya, diselep, dimasukkan ke selepan, ya. Kalau dulu ini tumbuk, ini pakai lesung namanya. Ini lesung. Ini atau lumpang, ini alu namanya. Nah, kalau ini alu, kalau ini ali, ya, Pak Ali. Ya, di sini terus ditapeni istilahnya gitu, ya. Atau kalau sekarang ini setelah dijemur, ya, di lapangan gitu, ya. Nah, lalu dimasukkan ke seleb padi namanya, ya. Ini bisa digantikan dengan seleb padi. Jadilah beras, ya. Ini ditaruh di dalam wadah yang namanya rinjing. Nah, ini tradisional juga ini beras, ya. Beras ini akan kalau terkumpul banyak dijual ke pasar, ya. Dijual ke pasar, dinaikkan mobil pickup biasanya, ya. Nah, ini dijual ke pasar, ditaruh dalam karung-karung gitu, ini menuju ke pasar. Di pasar nanti akan ada bertemu antara penjual dan pembeli, ya. Penjual dan pembeli dibeli oleh ibu kalian atau pembantu kalian, membeli beras di pasar, ya. Setelah beras dibeli, dibawa ke rumah, ya, dibawa ke rumah, ya. Ini dalam kantong perjalanan ke rumah, ya. Di rumah nanti nasi kalian akan dimasak, ya. Nah, kalau sekarang biasanya memasak bisa pakai rice cooker, ya, dicolokkan ke listrik, ya. Ya, kalau sudah matang, barulah ini akan terhidang di meja makan kalian. Jadi prosesnya panjang sekali, ya. Nasi dari mulai dari sawah sampai ke meja kalian itu prosesnya panjang. Karena proses singkatnya yang ceritakan Pak Alim tadi. Ya, prosesnya yang sebenarnya ya bisa jadi lebih kompleks, ya. Nah, coba kalian bikin ilustrasi sendiri, kalian ceritakan nanti di depan kelas, ya. Proyek berikutnya, proyek keempat, buatlah kombinasi gambar motif batik dengan mengikuti buntut bawah ini gambar 3 motif batik sederhana
yang berbeda. Kalian menggambar batik ya, ambillah kertas A4 ya, gambarlah motif 1 pada setengah bagian kertas yang kamu miliki, gambarlah motif 2 seperempat bagian kertas yang tersisa, motif 3 pada bagian yang tersisa. Buatlah iklan sederhana yang mempromosikan hasil karya senimu. Mungkin ini kertas A4 bisa kalian bikin seperti ini ya. Kalian bagi menjadi 3 bagian ya. Satu bagian ini yang cukup besar, yang 2 agak kecil saja kalian gambar. Ya, ini mungkin yang cukup besar ya, kompleks. Yang ini yang kecil aja. Ya, ini yang kecil aja, ini yang dibikin agak besar. Ya. Ini gambar yang telaten, gambarnya biar bagus. Ya sudah, ini adalah proyek keempat. Cuman gambar saja. Proyek kelima, penyuluh kesehatan. Bekerjalah dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kamu akan menjadi penyuluh kesehatan yang memberikan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan gangguan organ pencernaan. Ikutilah langkah berikut. Pilihlah salah satu gangguan penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Apa? Misalnya MAH, ya. Carilah informasi tentang definisi gangguan penyakit tersebut, gejala-gejala yang ditimbulkannya, cara pencegahan dan cara penanggulangannya, ya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, jadi kalian lihat saja video sebelumnya, ya. Sajikan informasi tersebut dalam buku kecil atau poster atau kartu informasi yang nantinya kamu gunakan sebagai kegiatan penyuluhan. Buatlah sebuah naskah iklan yang elektronik singkat yang memasarkan jasa penyuluhan yang disediakan oleh kelompok kamu, ya. Kemudian pastikan bahwa iklan tersebut kamu menyebutkan keunggulan dan jasa penyuluhan yang kamu sediakan. Tawarkan jasa penyuluhan kamu dengan mempresentasikan iklan di depan kelas. Lakukanlah penyuluhan kesehatan kepada teman-teman yang mengunjungi kamu. Jelaskan dengan lengkap dan menarik tentang informasi yang kamu miliki. Jadi kamu bikin poster ya, poster misalnya poster gambar orang yang kesakitan ya, sakit MAH ya, sambil megangi perutnya ya, gini ya, ya sakit, kesakitan. Ya, ini adalah orang yang kesakitan karena perutnya terkena penyakit MAH. Ya, cegah MAH. Wah, dikasih Anda cegah MAH dengan makan sehat dan teratur. Terus di sini kalian kasih MAH adalah cara pencegahannya. Kalau memang sakit, cara pengobatan. Ya, MAH adalah apa? Disuruh sini cara pencegahannya bagaimana. Terus kalau sudah terlanjur sakit MAH, di sini adalah cara ini penyembuhannya, pengobatannya. Ya, biar menarik ya, gambarnya yang menarik juga. Teman kalian bisa jadi model. Gini ya, jadikan model terus kalian gambar. Ya, atau difoto saja, enggak apa-apa, di print ya. Actingnya yang bagus, bener-bener kayak orang kesakitan, jangan selfie gitu. Masa sakit MAH gini, saya sakit MAH jangan ya, sakit MAH gini, saya sakit MAH gitu ya. Oke. Sekarang adalah proyek 6. Bertanyalah kepada ahlinya. Ahli, core of the core, intinya inti. Ya, ingatlah kembali topik-topik yang telah kamu pelajari dalam satu tema ini. Pilihlah satu topik yang paling kamu kuasai. Topik itu bisa tentang iklan media cetak, iklan media elektronik, organ pencernaan manusia, gangguan pada organ pencernaan manusia, organ pencernaan sapi, ya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, atau manfaat keanekaragaman kehidupan di masyarakat. Bacalah kembali catatan tentang informasi tentang topik yang kamu pilih. Tuliskan apa saja yang kamu pahami tentang topik yang kamu pilih. Carilah teman yang memilih topik yang berbeda dengan temanmu, berperanan sebagai ahli yang membagikan informasi tentang topik yang kamu pilih. Mintalah temanmu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi kalian pura-pura jadi ahli. Ya, misalnya Pak Ali akan memilih iklan media elektronik, misalnya ya. Pak Ali memilih iklan media elektronik. Pak Ali sebagai ahli akan memberikan informasi tentang iklan media elektronik. Untuk jadi ahli itu biar
ya. Nah, ini ahli itu biasanya sok keren ya di sini. Saya adalah Mr. Ali. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana periklanan yang baik. Membuat iklan. Iklan, terutama spesialisasi saya adalah iklan media elektronik. Iklan media elektronik. Sebagai ahli yang sudah ahlinya ahli, ya tentang iklan dunia elektronik, saya memahami bagaimana iklan elektronik itu dibuat. Nah, iklan elektronik tujuannya adalah menyampaikan informasi. Informasi itu disampaikan melalui media elektronik. Nah, itu alasan kenapa disebut iklan elektronik, ya, dari medianya. Iklan ini harus tujuannya yang jelas, ya, medianya elektronik. Ya, yang sebelum kita membuat iklan elektronik, yang pertama kita lakukan adalah menentukan tujuan. Tujuan iklan. Apa itu tujuan iklan? Mau apa, misalnya memasarkan produk tertentu, misalnya mempromosikan tentang makanan susu kedelai, ya. Nah, terus kemudian kita akan membuat storyboard. Jadi dalam membuat iklan yang pertama kita lakukan adalah membuat rencana storyboard. Ini kita akan buat dalam bentuk storyboard seperti ini biar kita tahu di dalam iklan tersebut prosesnya apa. Misalnya yang pertama adalah adegan seseorang yang kekurangan vitamin, ya. Di sini nanti akan ditolong, ya, misalnya kekurangan vitamin D. Vitamin D. Jadi kita pilih orang yang badannya kurus, ya, atau badannya tidak bisa tinggi karena tulangnya tidak bagus. Kemudian, untuk membuat iklan ini menarik, gunakan artis, ya, gunakan orang yang sudah dikenal, gunakan atau dimainkan oleh orang public figure. Misalnya, karena ini tujuan iklan adalah untuk anak-anak, maka public figure anak-anak. Siapa? Artis cilik yang kalian sukai. Misalnya artis cilik. Artis cilik. Ya, siapa artis cilik di zaman sekarang ini? Wah, karena saya bukan cilik lagi, saya tidak tahu artis cilik itu siapa sekarang yang lagi terkenal. Ya, anggap saja namanya adalah A. Ya. A ini adalah artis cilik yang sudah dikenal orang, jadi akan menarik kalau dibintangi oleh A tersebut. Ya, yang jelas A bukan Ali, apalagi saya, Pak Ali. Ya, kemudian dalam prosesnya kita sudah bikin storyboardnya, sudah menentukan artisnya. Kita di sini dari tujuan iklan ini kita akan menentukan hal penting lain adalah keyword atau kata kunci atau jargon. Nah, misalnya produk kita adalah susu kedelai. Ya, misalnya susu kedelai, ini kita buat jargon ini, kata kunci ada syaratnya, singkat, padat, ya, dan informatif yang jelas, ya, mudah diingat. Ya. Ingat, minum susu kedelai, bukan susu keledai. Nah, misalnya gitu, agak lucu, ya, ini singkat, padat, mudah diingat. Ya, Anda kurang vitamin D, minum susu kedelai, bukan keledai. Nah, kadang-kadang kita bisa menambahkan unsur humor. Nah, unsur humor ini penting sekali agar kita pemirsa terhibur dan bisa mengingat iklan tersebut. Baik, ini adalah yang bisa saya sampaikan sebagai ahlinya ahli dalam bidang iklan. Kalian bisa caranya seperti itu, ya, kurang lebih, nggak harus persis-persis sekali. Yang penting kalian percaya diri dalam menyampaikannya. Ya, untuk materi yang kalian akan presentasikan, kalian bisa lihat video Pak Ali sebelumnya, ya, atau kalian bisa browsing di internet. Rasanya ini adalah akhir dari proyek kita. Oh, masih ada literasi. Masih ada literasi belum? Saya kira sudah akhir literasi.
ya, budaya literasi. Tari Saman, nah ini penting kita bahas juga ini. Ya, Tari Saman. Tari Saman memeriahkan malam promosi Indonesia di Ceko. Loh, keren kan? KBRI Praha menyelenggarakan malam promosi terpadu pariwisata dan perdagangan di Praha pada tanggal 23 Agustus 2016. Kegiatan promosi menampilkan pertunjukan seni budaya dan pemaparan potensi perdagangan Indonesia. Kegiatan yang diberi tajuk An Evening of Enchanting Indonesia ini dimeriahkan oleh penampilan tari-tarian dari sejumlah daerah di Indonesia dibawakan oleh kelompok LUCI dan Sekolah Bogoraya. Dalam sambutannya, Dubes RI untuk Ceko Dr. Aulia A. Rahman menekankan bahwa seni budaya adalah media ya. Seni budaya adalah media yang sesuai untuk mendekatkan dua negara. Seni budaya dapat menjadi sarana untuk menarik perhatian dari calon wisatawan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 120 orang pengunjung yang sebagian besar adalah pengusaha Ceko dan pejabat dari instansi Ceko yang memiliki potensi untuk hadir pada Trade Expo Indonesia. Apresiasi diberikan kepada penampilan-penampilan seni budaya Indonesia yang menampilkan tari-tari Lenggang Jakarta, tari Katuran, tari Banten, tari Sinapelan dari Riau, musik instrumental Jangger dari Bali, tari Mambo Simbu dari Papua, dan tari Gemu Famire dari Nusa Tenggara Timur. Dan pada puncak acara disajikan tari Saman dari Aceh. Para pengunjung memberikan aplaus meriah pada setiap segmen penampilan tari Saman. Pengunjung menyampaikan kekaguman atas kekompakan gerakan dinamis tari Saman yang dikenal dengan tari 1000 tangan itu. Pada malam Enchanting Indonesia tersebut, KBRI Praha juga menyajikan sejumlah jajanan pasar, mie instan goreng sebagai upaya promosi kekayaan kuliner Indonesia. Ya, makanan yang disediakan dalam jumlah banyak tersebut ludes dinikmati oleh pengunjung, artinya habis dimakan ya. Wah, ini dongeng. Nah, kalian sekarang kita masuk pada segmen storytelling. Dongeng lingkungan hidup yang menggembirakan dan mencerahkan. Kalian duduk manis, Pak Ali akan mendongeng di sini, ya. Senang rasa hati Sidik seusai menerima hadiah biskuit coklat. Senyumnya mengembang. Dia tidak segera membuka bungkusnya meskipun ia ingin. Ia mau menikmati di rumah. Bungkusnya harus dibuang di tempat sampah, kata Sidik sambil beringsut berdiri. Matanya masih menyimpan binar riang. Sore itu bersama teman-temannya, Sidik baru saja mendengar kisah tentang si Momot dan si Kentus, tokoh rekaan Kak Dwi dari gerakan para pendongeng untuk kemanusiaan Kepuk. Ya. Kedua anak kakak beradik itu awalnya dikisahkan saling bermusuhan, tetapi kemudian rukun dan akrab. Mimik dan suara Dwi berubah-ubah membuat sekitar 45 anak yang memadati sebuah ruang kelas tertawa. Tawa kemudian meledak ketika awal 10 tahun dan Ahmad, adiknya 9 tahun ini maksudnya umurnya ya, maju ke depan. Menurut teman-temannya, kisah kakak beradik itu mirip cerita Momot dan Kentus. Ya, cerita itu membuka pertemuan antara Dwi, Resa, rekannya dari Kepuk, serta Opi Andaresta yang kebetulan adalah duta dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan anak-anak itu. Atas inisiatif sendiri, selama hampir 2 jam mereka bertiga mendongeng dan mendendangkan beberapa lagu tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Menurut Resa, ia dan Dwi telah mendatangi 13 pengungsian. Hari itu Opi ikut untuk pertama kalinya. Awalnya Opi ingin menempatkan kegiatan itu sebagai bagian dari rehabilitasi pasca banjir, tetapi ia melihat kesempatan itu sebagai ruang potensial untuk membangun habitus baru yang lebih ramah lingkungan.
Melalui dongeng, mereka membagi pengetahuan tentang pentingnya menanam pohon, menjaga lingkungan, hingga penghematan energi. Kisah yang riang membuat anak-anak cepat paham dan sikap menyebutkan kebiasaan hidup yang ramah lingkungan seperti menghemat air, listrik, serta tidak membuang sampah sembarangan. Ayu 12 tahun mengaku terhibur dengan acara mendongeng ini. Meski tidak libur, siswa kelas 6 SD itu sudah seminggu tidak masuk sekolah. Banjir membuatnya harus bertahan di pengungsian. Biasanya hanya duduk dan ngobrol bosan katanya. Dari jendela kaca kelas itu, orang tua mereka melihat dengan suka. Lebih dari seminggu ini mereka harus berputar dengan banjir yang menggenangi rumah mereka dan membekukan tawat anak-anak itu. Ruang kelas yang digunakan sore itu pun baru 2 hari ini bebas dari genangan banjir, lumpur, dan sampah yang turut hanyut di Sungai Ciliwung yang mengalir tepat di samping sekolah. Petang itu anak-anak pulang dengan senyum mengembang dengan bekal baru bagaimana hidup berdampingan dengan alam. Celoteh kecil sidik sore itu Pak kritik pedas atas buruknya kebiasaan warga ibu kota yang abai terhadap pelestarian dan kesehatan lingkungan. Celoteh itu juga menjadi kritik kepada pemerintah yang tidak optimal menjaga bantaran dan hulu sungai. Seusai dongeng petang itu, Sidik dan rekan-rekannya pulang dengan senyum dan harapan. Wah, ini termasuk literasi ya. Jadi literasi budaya kita membaca informasi yang ada di media. Ya. Wah, ini sudah habis ya. Jadi ini adalah akhir dari video ini juga. Semoga yang disampaikan Pak Ali ini bisa membantu kalian belajar atau memahami tema 3. Kita akan ketemu lagi di tema 4. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.